Halo, kami dari kelompok 3 kelas A. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia. Saya Afiatun Nur Azila. Saya Tarisa Asri Rahmayanti. Halo, saya Anggi Sulistianingrum. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan pada pembuatan makanan fermentasi oncom merah. Ini merupakan tugas mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Liska Berlian MSI dan Ibu Septi Kurniasi SPDM Biotek, kami dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang bioteknologi. Nah, pastinya teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih itu bioteknologi? Kenapa konvensional? Nah, sebelumnya, kok bisa ya oncom dibuat dengan fermentasi? Yuk cari tahu dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memahami prinsip dasar bioteknologi. Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh penerapan bioteknologi konvensional. Lalu peserta didik mampu menganalisis kandungan dari oncom merah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan proses dari pembuatan oncom merah. Yuk, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, bioteknologi itu berasal dari istilah Latin, yaitu bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga bioteknologi itu ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut European Federation of Biotechnology mengatakan bahwa bioteknologi itu sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup, atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu, bioteknologi itu termasuk ke dalam ilmu apa sih? Bioteknologi itu termasuk ke dalam cabang ilmu biologi, yang terdapat juga ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi. Di antaranya adalah ada mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan juga enzimologi. Nah, saat ini aplikasi dari bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, tetapi juga pada tumbuhan dan juga hewan. Jadi apa ya yang dijadikan prinsip dasar dari bioteknologi itu? Yuk cari tahu. Bioteknologi itu memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, penggunaan agen biologi. Lalu yang kedua, menggunakan metode tertentu. Yang ketiga, yaitu dihasilkannya suatu produk turunan. Dan yang keempat, yaitu melibatkan banyak disiplin ilmu. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman sudah terbayangkan bagaimana bioteknologi tersebut. Selanjutnya kita bahas yuk, apa itu bioteknologi konvensional? Kenapa namanya konvensional ya? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, dalam kata lain, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang dilakukan oleh manusia secara sederhana loh. Lalu, bagaimana ya cara menerapkan bioteknologi konvensional itu sih? Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Nah, dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Fermentasi. Apa itu istilah fermentasi ya teman-teman?
Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Nah, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Kemudian, tempe, kecap, dan juga oncom merupakan hasil produksi dari fermentasi. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah makan oncom kan? Rasanya begitu lezat bukan? Oncom merupakan salah satu makanan unik di Indonesia. Hingga kini, asal mula oncom, kemudian siapa, di mana, dan kapan dibuat, tidak ada sumber yang pasti. Nah, namun yang pasti, oncom merupakan hasil kreativitas masyarakat dalam mengawetkan makanan sisa. Oncom sendiri terbagi atas dua jenis loh teman-teman, yaitu ada oncom merah yang terbuat dari bungkil kacang tanah dan juga oncom hitam yang terbuat dari ampas tahu. Teman-teman di sini penasaran kan bagaimana proses pengolahan pada oncom? Yuk simak pengolahan dari salah satu jenis oncom, yaitu oncom merah. Oncom merah biasanya dibuat dengan bahan baku utama yaitu bungkil kacang tanah dengan campuran sedikit onggok dan ampas tahu. Dan untuk kapang yang berperan dalam proses fermentasi oncom merah ini yaitu Neurospora sitophylla. Nah, teman-teman, gambar ini merupakan gambar dari kapang Neurospora sitophylla pada oncom merah. Kapang ini mudah tumbuh pada substrat dan mempunyai waktu generasi yang pendek, dan miseliumnya terdiri dari hifa yang bercabang dan menjulang ke udara yang mudah dikenal dari kondisinya yang berwarna jingga. Dalam proses pembuatannya, yang pertama bungkil kacang tanah direndam dalam air bersih selama 3-4 jam. Setelah itu ditiriskan, lalu diayak dan kemudian dicampur dengan onggok dan ampas tahu. Dan proses yang terakhir, adonan ditutup dengan daun pisang dalam suhu ruang yang hangat selama 2-3 hari. Oh iya teman-teman, oncom sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu sumber makanan yang bergizi loh, karena oncom memiliki komposisi zat gizi yang lengkap. Di antaranya yaitu ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, bahkan mineral. Nah, oncom menjadi makanan yang dikelompokkan sebagai bahan makanan sumber protein, di mana pada protein sendiri berfungsi sebagai salah satu sumber energi yang penting untuk tubuh. Nah, dari sini maka dapat disimpulkan bahwa bioteknologi itu sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup. Nah, salah satu penerapan dari bioteknologi konvensional inilah yaitu fermentasi oncom merah yang banyak mengandung gizi. Nah, oncom merah ini berasal dari ampas tahu yang direndam. Nah, bagaimana nih teman-teman semuanya? Apakah teman-teman semakin memahami dan tahu mengenai penerapan bioteknologi konvensional? Nah, di sini dapat kita ketahui bersama ya bahwa bioteknologi itu tidak jauh dari sekitaran kita dan tidak selalu mahal juga. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajarinya. Untuk mengetahui seberapa paham sih kalian terhadap materi ini, yuk kerjakan evaluasi pada barcode di samping. Kerjakan soal dengan teliti dan penuh percaya diri. Selamat mengerjakan ya. Bagaimana teman-teman? Soalnya mudah kan?
Dan tidak terasa sudah di penghujung video nih teman-teman. Kami harap kalian dapat menjadi lebih tahu ya mengenai penerapan bioteknologi konvensional, khususnya dalam bidang pangan pada pembuatan makanan fermentasi, yaitu oncom merah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga habis ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.